Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Proyek Pengembangan Aplikasi untuk Lingkungan RT atau RW dalam mengelola kuesioner, survei, dan polling warga. Sebelum itu, anggota kelompok kami ada Fadila Alia Prasinanda, Faiz Rifki, Hurin Ainul Sintanuriah, Jauza Arya Zuhdi Alauddin, dan juga Putu Gede Arya Banuarta. Nah, sebelum memulai laporan dokumen, kami akan memperlihatkan timeline terlebih dahulu. Untuk timeline yang telah dibuat, kami telah sesuai dengan deadline-nya, di mana ada 5 tahap. Pertama ada project management, analisis, desain, lalu ada pengembangan dan juga testing dan produksi. Yang semuanya telah dipaparkan sebelumnya pada laporan progres sebelumnya. Untuk tambahan, mungkin untuk progres kali ini yang telah kami laksanakan itu dari fase pengembangan, di mana pengembangannya sudah selesai, dan juga pada fase testing dan produksi, di mana kami telah melaksanakan konfigurasi testing, reviewing design, dan juga releasing the application. Nah, mungkin bisa lanjut di laporan dokumen. Mungkin akan saya jelaskan lagi dari awal. Pertama, eVote itu adalah aplikasi yang diperuntukkan sebagai platform untuk dapat mengelola kuesioner atau survei online guna memenuhi kebutuhan seperti voting, jajak pendapat, penilaian, serta kebutuhan lainnya pada lingkungan RT atau RW. Nah, aplikasi ini berbasis website responsif sehingga dapat diakses pada device apapun. Kegunaan aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi kinerja para pengurus RT atau RW dalam mengumpulkan pendapat warga dan melakukan kegiatan lainnya yang memerlukan keikutsertaan warga sekitar. Lalu di sini ada use case-nya di mana terdapat 2 aktor yaitu warga dan juga pengurus RT atau RW. Di sini warga dapat login, melakukan voting, lalu melihat hasil voting, mengisi survei dan melihat hasil survei. Dan pengurus RT atau RW bisa sign up, login, registrasi akun warga, membuat survei, mengedit survei, mengakses hasil voting, mengedit voting, mengakses hasil survei, lalu mengelola survei dan membuat wilayah administratif. Selanjutnya ada sistem requirement specifications yang sudah kami buat berdasarkan interview yang kami lakukan terhadap project owner, di mana project owner menginginkan beberapa requirement yang sudah dijelaskan sebagai berikut. Pertama dari requirement fungsional, dari sisi admin, pengurus RT atau RW dapat membuat, mengedit, dan menghapus kuesioner. Pengurus RT dan RW dapat menentukan jenis pertanyaan untuk kuesioner, misalnya pilihan ganda, skala, ataupun isian singkat. Lalu pengurus RT dan RW dapat menentukan waktu mulai dan waktu berakhir untuk setiap kuesioner. Pengurus RT atau RW dapat melihat tanggapan atau respon dari warga terhadap kuesioner yang telah dibuat. Dan yang kelima, pengurus RT dan RW dapat melakukan registrasi akun warga. Lalu dari sisi warga yang telah terregister dapat melihat daftar kuesioner yang tersedia. Warga dapat mengisi kuesioner yang sesuai dengan kriteria usia. Lalu di sini juga ada requirement non-fungsionalnya. Yang pertama, aplikasi harus dapat menangani akses bersamaan dari pengurus RT atau RW dan warga yang terregister. Lalu aplikasi harus memberikan waktu respon yang cepat saat pengguna mengakses kuesioner dan mengirimkan tanggapan. Lalu akses ke aplikasi harus terlindungi oleh autentikasi berbasis akun untuk warga yang telah terregister. Dan yang terakhir, data pribadi warga dan hasil kuesioner harus dijaga kerahasiaannya. Mungkin untuk laporan selanjutnya mengenai desain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk desain di sini kami sudah menyelesaikan wireframe, kemudian desain UI dan prototype. Untuk wireframe sendiri, kemarin sudah dijelaskan sebelumnya di progresan seperti ini. Kemudian untuk desain UI juga sudah selesai. Di sini untuk interface user, kemudian di sini untuk interface admin. Nah, saya akan menjelaskan mengenai user. Di sini pertama user akan melakukan registrasi, di mana registrasi ini data udah diinputkan dari admin, sehingga user tinggal memasukkan nomor KTP, token yang akan dikirim nanti autentikasi dari email, kemudian masukkan password, lalu melakukan login dengan memasukkan nomor KTP dan password. Kemudian selanjutnya di sini ada halaman utama, yang di sini bisa dijelaskan ada voting, kuesioner, dan hasil. Nah, untuk voting sendiri di sini kami dibagi menjadi 2, voting untuk RT, kemudian ada RW. Untuk kuesioner di sini bisa bebas tergantung dari adminnya ingin memasukkan kuesioner tentang apa. Dan di sini hasil keseluruhan yang akan dipilih oleh warga. Kemudian
Untuk voting pemilihan ketua RT, tampilannya seperti ini. Nanti user dapat memilih kandidat sesuai nomor dan foto. Kemudian akan muncul grafik secara real time. Untuk RW hampir mirip seperti RT. Kemudian ini merupakan hasil pemilihan ketua RT apabila survei voting telah selesai. Ini untuk tampilan RW hampir sama seperti RT. Kemudian selanjutnya halaman kuesioner. Untuk halaman kuesioner di sini seperti dijelaskan sebelumnya di SRS, admin bisa memilih pilihan seperti berikut. Ada checkbox, ada teks pendek, teks panjang. Kemudian untuk kuesioner nanti data akan dikirim sekali saja, sekali kirim maksudnya. Kemudian selanjutnya ini merupakan hasil akhir apabila kuesioner telah selesai. Nah, untuk yang terakhir di sini ada profil dari user itu sendiri. Mungkin untuk admin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Jauza. Oke, baik. Jadi di sini ada halaman admin. Di sini pertama-tama admin itu bisa eh, registrasi. Jadi ada username, password, dan konfirmasi passwordnya. Lalu setelah registrasi, admin itu melakukan login. Jadi setelah login, admin itu mengisi wilayah administratifnya. Jadi jika wilayah administratifnya itu RW, dia hanya terdapat eh, kecamatan, kelurahan, dan RW. Jika pilihan jenis wilayah administratifnya itu RT, maka yang akan muncul itu mengisi kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Setelah membuat wilayah administratifnya, admin itu eh, akan pergi ke halaman utama, jadi belum ada apa-apa, belum ada warga yang melakukan registrasi. Jadi nanti warga itu jika sudah registrasi akan ada di halaman warganya, statistik warganya. Lalu selanjutnya di sini ada halaman vote, vote RT RW-nya. Jadi ada dua fungsi di sini, ada voting dan hasil voting. Jika admin memilih hasil voting, maka akan keluar tampilan menu seperti ini, berupa pilihan menu. Jika ditekan tombol lihat hasilnya, akan memunculkan perolehan statistik sementara berdasarkan menu yang dipilih. Jadi ini misalkan sedang berlangsung dan ini statusnya sudah selesai pemilihannya seperti ini. Lalu ada voting. Di sini jika voting nanti admin itu menambah kandidat warga untuk dipilih untuk menjadi calon. Di sini ada nama kandidat, visi, misi. Nanti jika ditambah maka akan eh, keluar seperti ini di halaman votingnya. Jadi ada kandidat pertamanya. Nanti jika ingin tambah kandidat, kita itu tekan tombol tambah kandidatnya. Nah, di sini untuk memulai voting itu minimal dua kandidat. Nah, setelah itu, setelah dipilih tambah kandidat, itu nanti di set tanggal dan waktu pemilihannya. Jadi tanggal mulai, tanggal selesai, dan jamnya. Seperti itu. Lalu di sini ada halaman form. Jadi ini halaman form jika belum ada form sama sekali, kita pencet, kita tekan tombol tambahnya. Lalu di sini sudah ada beberapa contoh. Di sini ada kuesioner warga, form warga yang statusnya aktif dan selesai. Nah, di sini ada halaman tambah form, jadi ada field untuk masukkan judul formnya, terus ada field-field lainnya untuk uh,
kegiatan kuesioner. Lalu di sini ada sebentar. Di sini ada edit warga. Jadi jika belum ada warga sama sekali, data warganya kosong. Nah, jika warga itu sudah daftar, sudah register, nanti akan muncul seperti ini di halaman statistik warganya. Jadi ini di em, menu edit warga di sini, menu edit warga, dan kita itu bisa filtering dari statusnya, yaitu bisa semua status terdaftar dan tidak terdaftarnya. Lalu di sini eh, ada actionnya, kita itu mau ngedit warganya. Untuk di sini juga ada hapus warga. Jadi warga yang sudah tidak tinggal lagi di RT atau RW tersebut itu bisa dihapus. Lalu di sini ada halaman tambah warganya. Mungkin seperti itu dari desain untuk admin. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan progresnya. Bisa di-scroll. Untuk progres selanjutnya yaitu kami mendesain ERD yang mana nanti ini digunakan untuk pembuatan database-nya. Nah, bisa diperlihatkan terlebih dahulu ERD-nya. Nah, di situ ERD-nya nanti akan ada yang menyimpan data kandidat, voting kandidat, kandidat vote transaction, warga, data warga, kemudian data voting, kemudian pilihan kuesioner, jenis pilihan voting, dan juga data result. Next, selanjutnya kami membuat kelas diagram, yang mana ini kelas diagram sesuai dengan use case yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini menggunakan MVC, yaitu model, view, dan controller. Kurang lebihnya seperti ini. Next. Nah, untuk selanjutnya kami juga mendesain arsitektur aplikasi dari eVote, yang mana di sini main server akan mengarah ke warga hostnya dan juga admin sebagai hostnya. Dan di sini kami menggunakan message broker yang akan mengirim kode OTP ke email warga yang didaftarkan untuk sebagai registrasi awal. Selanjutnya juga ada cron job server untuk mengirimkan data ke MySQL database. Selanjutnya di sini ada progres dari pengembangan web aplikasinya, yang mana nantinya akan didemokan secara detail oleh teman saya, Putu Gede Arya, sebagai web developernya. Kurang lebih seperti ini tampilannya, dan di sini sudah ada link source code-nya melalui GitHub untuk klien dan juga servernya. Kemudian untuk progres selanjutnya itu ada tambahan interface dan update link GitHub untuk UI-nya. Dan untuk selanjutnya akan ada demo secara detail oleh Putu Gede Arya. Baik, sekiranya mungkin itu untuk progresan proyek kami, dan nantinya akan ada video demo di video terpisah untuk menjelaskan flow aplikasinya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.